Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Halo adik-adik, pada kesempatan hari ini marilah kita belajar bersama. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi sifat dan perubahan zat. Dari adik-adik, apakah ada yang sudah mempelajarinya atau malah belum sama sekali? Kalau sudah mempelajarinya, marilah kita mendalaminya. Namun kalau belum mempelajarinya sama sekali, marilah kita belajar bersama. Baik, marilah kita mempelajari tentang sifat dan perubahan zat. Dari gambar yang kalian lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa zat itu ada 3. Yang pertama apa? Zat padat. Dan yang kedua, zat cair. Yang ketiga, zat padat. Dari ketiganya, apakah yang sudah mengetahui pengertiannya? Belum? Ada yang sudah? Ada? Ya, mari kita bahas. Yang pertama yaitu zat padat. Apa itu zat padat? Zat padat adalah zat yang memiliki volume dan bentuk yang tetap. Pada gambar tersebut, apa contohnya? Ya, contohnya adalah batu. Yang kedua yaitu zat cair. Apa itu zat cair? Ya, zat cair adalah benda atau zat yang memiliki volume tetap namun bentuknya berubah-ubah. Apa itu contohnya pada gambar yang kalian lihat? Contohnya adalah air yang ada di dalam gelas. Yang ketiga yaitu zat gas. Apa itu zat gas? Zat gas adalah zat yang memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah. Umumnya zat gas itu tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan dan tidak memiliki warna. Pada contoh yang gambar yang kalian lihat, apa contohnya? Ya, contohnya adalah balon. Balon yang di dalamnya ada udara. Kita akan membahas tentang proses perubahan zat. Ada yang tahu perubahan zat itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama yaitu mencair. Yang kedua membeku. Yang ketiga menyublim. Yang keempat menguap. Yang kelima mengembun. Dan yang terakhir yaitu apa? Yang terakhir adalah mengkristal. Apakah ada yang tahu pengertian dari semuanya itu? Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Yang ketiga yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Yang keempat menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair, dari bentuk cair menjadi gas. Yang kelima
Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari bentuk cair menjadi gas. Dan yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Namun ini berbeda dengan membeku. Kalau pada kristal itu hanya molekulnya saja yang berubah. Selanjutnya dari yang gambar yang kalian lihat, kalian dapat mengklasifikasikannya menjadi beberapa kelompok yang saya sebutkan tadi. Yang es batu itu termasuk apa? Yang es batu itu termasuk dalam membeku. Yang selanjutnya yaitu air yang mendidih, itu termasuk apa? Air yang mendidih itu termasuk menguap. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya kita akan membahas tentang susunan atom suatu zat. Dari gambar yang kalian lihat, apakah kalian sudah tahu mana yang termasuk susunan atom zat padat, mana yang termasuk susunan atom zat cair, dan mana yang termasuk susunan atom zat gas? Ada yang tahu? Dari yang A, itu termasuk apa? Yang A itu termasuk susunan atom zat padat. Atom atau molekul pada zat padat itu berikatan erat antara satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan keadaan kaku. Dari satu atom tersebut dari setiap atom tersebut itu digorong oleh atom tetangganya sehingga tidak bisa berpindah-pindah. Yang B termasuk apa? Yang B itu termasuk pada susunan atom zat cair. Atom-atom atau molekul pada zat cair itu tidak berikatan erat seperti pada zat padat, sehingga atom tersebut dapat bergerak bebas di sekitarnya. Setiap atom pada zat cair itu tetap memiliki gaya tarik menarik, namun tidak sekuat, tidak seerat, tidak sekuat pada zat padat. Selanjutnya yang C, berarti yang C termasuk pada susunan atom zat gas. Atom-atom atau molekul pada zat gas itu terpisah jauh dari atom yang lainnya. Karena penyebabnya apa? Tidak memiliki batas sama sekali. Oleh karena itu, atom satu dengan yang lainnya itu tidak terjadi proses tarik menarik. Audio Jungle. Audio Jungle.
Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan yang pertama yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Perubahan ini bersifat kekal. Ciri dari perubahan fisika, ciri dari perubahan kimia, yang pertama yaitu terbentuknya zat jenis baru. Yang kedua, zat yang telah berubah itu tidak bisa kembali seperti semula. Yang ketiga, pada saat proses perubahan zat, masa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Yang keempat, pada saat perubahan kimia tersebut diikuti oleh perubahan sifatnya melalui reaksi kimia. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri dari perubahan kimia, ciri dari perubahan fisika. Yang pertama yaitu tidak terbentuk zat baru. Yang kedua, zat yang telah berubah itu dapat dikembalikan seperti bentuk semula. Yang ketiga, pada perubahan fisika itu hanya diikuti perubahan fisiknya saja. Dari gambar yang kalian lihat, apakah sudah tahu mana yang perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Dari yang kayu dibakar itu termasuk perubahan apa? Perubahan kimia. Dari gambar yang kedua itu termasuk pada perubahan apa? Lilin yang dinyalakan itu termasuk perubahan apa? Perubahan fisika. Setelah kita mempelajari semuanya tadi, marilah kita mengimplementasikan materi sifat dan perubahan zat pada kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang tahu apa contohnya? Contohnya adalah siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air sendiri itu terbagi menjadi 9 langkah. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga yaitu evapotranspirasi, yang keempat sublimasi, yang kelima kondensasi, yang keenam adveksi, yang ketujuh presipitasi, yang kedelapan runoff, dan yang kesembilan yaitu infiltrasi. Dari kalian, apakah ada yang sudah tahu? Marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air menjadi uap air dari permukaan bumi. Yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses perubahan air menjadi uap air. Namun ini berbeda dari evaporasi. Kalau evaporasi tadi berasal dari permukaan bumi, kalau transpirasi itu sumbernya berasal dari tanaman. Yang selanjutnya yaitu evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan atau kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Yang keempat yaitu sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan yang terjadi pada kutub atau pada gunung es. Pada proses ini es itu tidak berubah mencair, namun langsung menjadi uap.
atau langsung mengalami penguapan. Yang kelima yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses hasil dari penguapan tadi menjadi titik-titik air yang sangat kecil dan membentuk awan. Selanjutnya yaitu adveksi. Yang ketujuh, adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan hasil kondensasi tadi menjadi proses perpindahan berpindah secara horizontal dari satu titik ke titik yang lainnya. Contohnya dari atas lautan menuju atas daratan. Selanjutnya yaitu presipitasi. Kata lain atau nama lain dari presipitasi adalah hujan. Jadi hujan adalah proses mencairnya air menjadi butiran-butiran, proses mencairnya awan menjadi butiran-butiran air. Yang kedelapan yaitu runoff. Runoff adalah limpasan atau aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah. Penyebab dari terjadinya runoff adalah air hujan yang datang itu lebih cepat daripada proses penyerapan air. Dan yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses absorpsi air masuk ke dalam pori-pori tanah menjadi air tanah. Audio Jungle. 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 Setelah kita melalui semua tahapan tadi, marilah kita merefleksi bersama-sama. Yang pertama kita mempelajari tentang macam-macam zat. Macam-macam zat itu ada 3, yaitu zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Yang kedua, tahap kedua tadi kita mempelajari tentang proses perubahan suatu zat. Proses perubahan suatu zat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu apa? Membeku. Yang kedua mencair. Yang ketiga menyublim. Yang keempat menguap. Yang kelima mengembun. Dan yang terakhir yaitu mengkristal. Tahapan ketiga kita mempelajari tentang apa? Susunan atom suatu zat.
Pada zat padat, susunan atomnya bagaimana? Susunan atomnya yaitu berikatan erat. Pada zat cair, susunan atomnya berikatan tetapi tidak erat seperti zat gas, seperti zat padat. Pada zat gas itu atomnya tidak berikatan. Dan pada tahap yang keempat kita mencari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika bersifat tidak menghasilkan zat baru sehingga hasilnya itu dapat kembali seperti semula. Sedangkan pada perubahan kimia itu menghasilkan zat baru sehingga hasilnya tidak dapat kembali seperti semula. Contoh dari sifat dan perubahan zat ini apa? Ada yang tahu? Apa tadi? Yaitu siklus hidrologi. Setelah kita merefleksinya bersama-sama, Bapak akan memberikan kalian live worksheet agar Bapak tahu bagaimana tingkat kepahaman kalian. Linknya ada di bawah ini. Ya, tibalah pada akhir dari pertemuan ini. Dari semua materi yang telah Bapak sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak, marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.